Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ipani Putra dengan NIM A1D119168. Saya berasal dari ruang R005 semester 5 dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi di era abad. Sebelum kita memasuki ke dalam pembahasan materi kita kali ini, tentunya kita perlu mengetahui apa sih itu dimensi. Jadi, dimensi itu adalah ukuran, sama halnya dengan takaran. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai ukuran atau takaran seperti apa sih pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi itu pada era abad 21. Jadi, pada hari ini kita akan mencari terlebih dahulu mengenai ukuran atau takaran seperti apa di era digital saat ini, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Yang pertama itu ada belajar sebagai sebuah tujuan. Yang kedua, belajar sebagai sebuah alat. Yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Yang terakhir, belajar sebagai sebuah konsep. Jadi, konsep dasar dimensi belajar ini terdiri dari 4. Nah, untuk poin yang pertama itu, poin ketiga yang utama itu memiliki suatu hal yang berkaitan yang memiliki tujuan yang sama. Mengapa demikian? Karena seseorang belajar untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Jadi kita akan membahas mengenai belajar sebagai sebuah tujuan terlebih dahulu. Belajar sebagai sebuah tujuan ini, orang-orang itu belajar hanya semata-mata untuk menjadi atau mendapatkan profesi yang sama dengan pendidikan yang ia tempuh, seperti dia kuliah di jurusan dokter, maka ia juga memilih pasangannya yang jurusan dokter. Jadi intinya di belajar sebagai sebuah tujuan ini, orang-orang itu pengen menjadi kaya. Yang kemudian belajar sebagai sebuah alat. Belajar sebagai sebuah alat ini itu hanya sebagai batu loncatannya saja untuk memperoleh suatu jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga, belajar sebagai sebuah produk. Jadi kalau belajar sebagai sebuah produk ini hanya untuk mendapatkan ijazah saja. Kita tahu pada zaman saat sekarang ini, orang-orang rela mengeluarkan uang banyak demi membeli sebuah ijazah. Jadi untuk selanjutnya, mengenai berbeda halnya dengan belajar sebagai sebuah proses. Jadi kalau belajar sebagai sebuah proses ini seperti yang dikatakan oleh Marzano, seseorang yang menikmati proses pembelajaran dari awal sampai akhir, ia akan membuahkan hasil yang baik. Ingat teman-teman, belajar itu tentang sebuah proses. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai tujuan pembelajaran berbasis dimensi. Di sini kalau untuk tujuan pembelajaran berbasis dimensi itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Kedua, murid yang cerdas. Dan yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Jadi, di era abad 21 ini diperlukan guru yang kreatif, inovatif, inspiratif, menarik, dan menyenangkan. Mengapa demikian? Untuk memenuhi ketiga tujuan ini diperlukan yang mempunyai kemampuan seperti yang saya katakan tadi. Oke, selanjutnya nah, di sini ada dimensi belajar sebagai proses. Untuk dimensi belajar sebagai proses ini terdiri dari 5. Yang pertama, mengembangkan sikap dan persepsi positif, mengimbangkan sikap siswa dan pandangan-pandangan yang positif.
Yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif. Yang keempat, belajar secara bermakna. Yang kelima atau yang terakhir, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Jadi di sini dimensi belajar itu teman-teman sebagai proses itu terdiri dari 5 ya. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Dalam mengembangkan sikap positif siswa itu terdiri dari 2 faktor. Pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Di dalam faktor internal itu ada merasa diterima oleh guru dan teman sekelas. Jadi kita itu sebagai guru harus menjadi contoh yang baik. Jangan memanggil siswa kita itu dengan kata-kata yang kasar. Yang kedua, merasa nyaman dengan suasana fisik di sekolah. Kalau menurut saya, ini hal yang sudah sering dibicarakan. Jadi kalau untuk menciptakan rasa nyaman di suatu suasana atau di suatu kelas, di suatu sekolah, itu tentu dengan menghias sekolah tersebut atau dengan menata kembali dengan alat-alat yang baru atau fasilitas yang baru, sarana dan prasarana yang baru, menghias setiap kelas dengan gambar-gambar, dengan hiasan dinding-dinding. Mungkin itu bisa membuat suatu sekolah menjadi nyaman untuk dikunjungi, nyaman dalam proses pembelajarannya juga. Kemudian itu iklim akademik belajar. Kalau iklim akademik belajar ini merupakan faktor yang dari eksternalnya. Jadi kalau di akademik ini, guru itu harus datang tepat waktu pada saat proses pembelajaran akan berlangsung. Guru itu harus disiplin, menegaskan sikap disiplin kepada para peserta didiknya dan membangkit semangat para peserta didiknya. Karena kita sama-sama kita ketahui, karena anak-anak ini tidak tahan menunggu. Jika telah lama menunggu, maka ia akan mulai bosan. Jika kalau anak-anak tersebut udah mulai bosan, maka semangatnya mulai menurun, mulai luntur. Jika semangatnya menurun, maka sikap positif anak juga menurun. Kemudian tugas-tugas yang efektif. Sering saya jumpai di saat saya magang, banyak sekali guru-guru memberi tugas yang sangat banyak kepada murid-muridnya. Kalau menurut saya itu strategi yang tidak cocok untuk digunakan. Sebagai guru, kita sama-sama mengetahui bahwa anak-anak itu lebih cenderung bermain. Berilah tugas itu yang dapat menyelesaikan dengan jam permainannya, dan jangan terlalu memberi banyak tugas-tugas. Kemudian mengenai belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Di sini yang pertama dalam memperluas dan menghaluskan pengetahuan itu ada comparing. Itu sama halnya dengan mengidentifikasi terhadap suatu hal yang mirip atau berbeda. Kemudian ada classifying. Classifying ini sama artinya dengan memilih atau mengklasifikasikan. Kemudian ada inducing. Inducing ini sama halnya dengan menyiapkan mental. Kemudian ada analyzing error, kemudian constructive support, kemudian abstraksi, kemudian yang terakhir analyzing personal. Jadi dalam belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan itu, kita perlu mengetahui dan menyiapkan 7 poin ini. Oke, selanjutnya
mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Jadi dalam mengembangkan sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21 ini terdiri dari 6. Yang pertama, critical thinking and reasoning. Critical thinking ini sama halnya itu sama dengan berpikir tingkat tinggi. Yang kemudian creative thinking. Jadi dalam mengembangkan sikap produktif di abad 21 itu kita perlu mempunyai guru yang pemikirannya sangat kreatif. Kemudian share, liberating thinking and learning. Kemudian komunikasi. Kemudian kultural sentimensi. Ini kultural ini sama halnya nih peka budaya atau peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian kolaborasi. Jadi kita itu harus pandai berkolaborasi sesama teman atau guru. Di sini ada belajar secara bermakna. Jadi teman-teman, untuk menjadikan peserta didik menjadi cerdas, kita harus memenuhi 5 kategori atau 5 poin-poin ini. Yang pertama, do investigation. Jadi di dalam ini dimana kita harus membiasakan kepada peserta didik itu dapat melakukan investasi. Kemudian experimental inquiry, dimana di sini diharapkan siswa itu mampu mencoba sesuatu hal atau mampu mencari suatu hal. Kemudian problem solving. Jadi problem solving ini siswa itu diharapkan mampu memecahkan suatu masalahnya. Kemudian cause invention. Jadi kalau kompetensi ini mampu menyelesaikan masalahnya. Oke, yang terakhir itu making decision. Making decision itu mampu mengambil keputusan. Jadi teman-teman semuanya, untuk menjadikan suatu peserta itu menjadi cerdas, kita perlu menerapkan pada peserta didik kita. Selanjutnya ini ada belajar untuk memperoleh dan mengintegrasi pengetahuan. Mungkin ini adalah yang terakhir dari dimensi proses belajar sebagai proses. Ya, untuk belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada given dan pengetahuan baru new dalam memakna secara bersama. Teman-teman, arti dari given ini adalah informasi dan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan new ini informasi tersebut yang sudah ada tadi menjadi pengetahuan baru. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada 3 elemen penting dalam pembelajaran modern, dalam pembelajaran era digital saat ini. Yang pertama, TPACK. TPACK ini kepanjangan dari Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Jadi secara harfiah artinya pengetahuan tentang pedagogik dan isi konten pembelajaran dalam satu sesi pembelajaran. Jadi teman-teman, di era digital ini guru itu dituntut mampu menggunakan teknologi sebagai basis dalam proses pembelajaran. Ya, selanjutnya ada host. Mungkin host ini tidak asing di telinga kita teman-teman ya, yaitu kepanjangan dari High Order Thinking Skill. Di era digital saat ini, guru dituntut untuk mampu menerapkan kompetensi HOTS ini. HOTS itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Namun menurut Benjamin, ada 6 kategori kognitif itu disimbolkan dengan C1 sampai C6. Untuk C1, C2, C3 itu tergolong low order.
C4, C5, C6 itu tergolong high order. Untuk C1 itu mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan. Jadi C1, 2, 3 merupakan aplikasi low order thinking of skill. Kemudian sementara untuk high order itu C4 itu menganalisis, C5 itu menyimpulkan, C6 nya mengevaluasi. Jadi dalam kompetensi high order, yakni pada C4, C5, C6 ini, setelah siswa menganalisis sebuah masalahnya, kemudian diharapkan mampu menyimpulkan dan mengevaluasi masalah-masalahnya tersebut. Kemudian terakhir ada kompetensi abad 21. Di era digital, di era abad 21 ini, guru ataupun manusia lainnya harus memenuhi kriteria seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini penjelasan mengenai dimensi-dimensi belajar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan materi ini. Kesalahan hanya milik manusia, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.